Hubungan studi kasus dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Studi kasus penggunaan paylater di kalangan mahasiswa Bangka Belitung memiliki hubungan yang erat dengan materi yang dipelajari pada pertemuan ke-14 mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank, yaitu mengenai Financial Technology atau Fintech dan perkembangan layanan keuangan digital. Paylater merupakan salah satu produk fintech yang termasuk dalam layanan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan non-bank. Melalui materi ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah sistem layanan keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Kehadiran paylater memberikan kemudahan bagi masyarakat dan melakukan transaksi tanpa harus membayar secara langsung. Namun, studi kasus ini juga menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memiliki resiko. Penggunaan paylater yang tidak bijak dapat menyebabkan perilaku konsumtif, kesulitan mengelola keuangan, hingga munculnya utang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai literasi keuangan sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, studi kasus ini menjadi contoh nyata penerapan materi pertemuan ke-14 dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan peran dan dampak lembaga keuangan non-bank di era digital. Isi pikiranku kamu jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun, baby know that I just wanna be with you. Sendirian, scrolling TikTok fit ya. Isi cinta-cintaan, know that one day I will ask you to be mine. Tahu nggak kalau utang paylater di Indonesia mencapai 6,13 triliun rupiah. Jumlahnya meningkat 23,9% secara tahunan dibandingkan tahun lalu. Halo semuanya, di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Jika dahulu orang harus datang langsung ke toko untuk membeli barang dan membayar secara tunai, sekarang semua bisa dilakukan hanya melalui handphone. Belanja online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama generasi muda. Dengan adanya marketplace dan aplikasi digital, masyarakat bisa membeli pakaian, makanan, skincare, alat elektronik, hingga kebutuhan kuliah hanya dalam hitungan menit. Kemudahan tersebut semakin lengkap dengan hadirnya fitur pembayaran modern seperti paylater. Paylater menjadi salah satu layanan yang sangat populer karena memungkinkan seseorang membeli barang sekarang dan membayarnya nanti. Bagi sebagian orang, fitur ini dianggap sangat membantu karena memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus langsung mengeluarkan uang. Namun, di balik kemudahan tersebut, ternyata terdapat berbagai dampak negatif yang mulai dirasakan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang akhirnya menjadi lebih konsumtif, sulit mengatur keuangan, bahkan terjebak utang akibat penggunaan paylater yang tidak terkendali. Pada video kali ini, kami akan membahas studi kasus mengenai penggunaan paylater di kalangan mahasiswa Bangka Belitung. Faktor penyebab meningkatnya penggunaan paylater, dampak positif dan negatifnya, serta solusi agar mahasiswa dapat menggunakan layanan keuangan digital dengan lebih bijak. Apa itu paylater? Sebelum membahas lebih jauh mengenai kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu paylater. Paylater adalah layanan pembayaran digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang, kemudian membayarnya di kemudian hari, baik secara sekaligus maupun dengan sistem cicilan. Sistem paylater sebenarnya hampir mirip seperti kartu kredit. Perbedaannya, paylater jauh lebih mudah digunakan karena hanya membutuhkan aplikasi digital dan proses pendaftaran yang cepat. Saat ini, fitur paylater sudah tersedia di berbagai aplikasi marketplace, aplikasi transportasi online, hingga platform belanja digital lainnya. Banyak perusahaan fintech menawarkan berbagai promo menarik seperti yang pertama, diskon besar-besaran, kedua, gratis ongkir, 3, cashback, 4, cicilan ringan, 5, pembayaran ditunda beberapa bulan. Hal inilah yang membuat banyak mahasiswa tertarik menggunakan paylater. Selain mudah, proses pengajuannya juga sangat cepat. Pengguna hanya perlu mengisi data diri, mengunggah KTP, dan menunggu persetujuan dari sistem. Karena prosesnya praktis, banyak mahasiswa menggunakan paylater tanpa benar-benar memahami risiko yang mungkin terjadi di masa depan.
Fenomena penggunaan paylater di kalangan mahasiswa. Di Bangka Belitung, penggunaan paylater semakin meningkat, terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa termasuk kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Hampir setiap hari, mahasiswa menggunakan smartphone untuk belajar, berkomunikasi, bermain media sosial, dan berbelanja online. Selain itu, mahasiswa juga sering terpengaruh oleh tren yang muncul di media sosial. Ketika melihat influencer atau teman-temannya membeli barang tertentu, mereka menjadi tertarik untuk ikut membeli, meskipun sebenarnya barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Akibatnya, paylater menjadi solusi instan untuk memenuhi keinginan tersebut. Banyak mahasiswa menggunakan paylater untuk membeli pakaian dan fashion, skincare dan kosmetik, gadget, makanan online, tiket hiburan, barang elektronik, aksesoris, dan kebutuhan gaya hidup. Awalnya, penggunaan paylater mungkin hanya untuk kebutuhan kecil, namun lama-kelamaan penggunaan yang terus-menerus dapat menyebabkan kebiasaan konsumtif. Selanjutnya yaitu studi kasus mahasiswa di Bangka Belitung. Untuk memahami dampak penggunaan paylater, mari kita lihat sebuah studi kasus yang terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu seorang mahasiswa bernama Rina, berusia 21 tahun, merupakan mahasiswa semester 5 di salah satu perguruan tinggi di Bangka Belitung. Awalnya Rina menggunakan fitur paylater hanya untuk membeli kebutuhan kuliah seperti buku dan alat tulis. Karena proses pembayaran terasa mudah, Rina mulai menggunakan paylater untuk membeli barang-barang seperti pakaian, skincare, dan makanan online. Setiap kali ada promo atau diskon, Rina merasa tergoda untuk berbelanja meskipun barang tersebut tidak seberapa penting. Lama-kelamaan, tagihan paylater yang awalnya kecil mulai bertambah besar atau bertambah banyak. Karena merasa pembayaran bisa dilakukan nanti, Rina menjadi kurang memperhatikan jumlah pengeluaran yang sebenarnya. Dalam 1 bulan, ia memiliki beberapa tagihan sekaligus dan dari berbagai aplikasi. Masalah mulai muncul ketika uang kiriman dari orang tua Rina terlambat datang. Rina kesulitan membayar tagihan tepat waktu sehingga dikenakan denda keterlambatan. Karena panik, ia akhirnya menggunakan paylater untuk menutupi tagihan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat Rina terjebak dalam lingkaran utang digital. Akibatnya yaitu 1. Keuangan menjadi tidak stabil. 2. Uang bulanan cepat habis. 3. Fokus belajar menurun. Dan 4. Timbul stres dan kecemasan. Lalu, hubungan dengan keluarga menjadi kurang baik. Kasus seperti ini ternyata cukup sering terjadi di kalangan mahasiswa. Bukti dan penelitian mengenai penggunaan paylater. Fenomena menggunakan paylater di kalangan mahasiswa juga didukung oleh hasil penelitian. Penelitian terhadap mahasiswa jurusan akuntansi di Bangka Belitung menunjukkan bahwa penggunaan paylater berpengaruh terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Mahasiswa menjadi lebih mudah melakukan pembelian karena pembayaran tidak dilakukan secara langsung. Secara fisiologis, ketika seseorang tidak mengeluarkan uang secara tunai saat membeli barang, rasa kehilangan uang menjadi lebih kecil. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah berbelanja secara impulsif. Inilah yang menyebabkan banyak mahasiswa sulit mengontrol pengeluaran ketika menggunakan paylater. Selanjutnya yaitu faktor penyebab mahasiswa menggunakan paylater. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan mahasiswa tertarik menggunakan layanan paylater. 1. Kemudahan penggunaan. Paylater sangat mudah digunakan, proses pendaftaran cepat dan tidak membutuhkan banyak syarat. Mahasiswa hanya perlu menggunakan smartphone dan internet untuk mendapatkan akses pembayaran. Yang kedua yaitu banyak promo dan diskon. Aplikasi digital sering menawarkan cashback, potongan harga, dan promo cicilan ringan bagi pengguna paylater. Hal ini membuat mahasiswa merasa lebih hemat, padahal sebenarnya mereka tetap harus membayar tagihan di kemudian hari. Ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidup mahasiswa. Konten influencer, tren fashion, dan gaya hidup modern membuat mahasiswa ingin mengikuti perkembangan agar tidak merasa tertinggal. Yang keempat, gaya hidup konsumtif. Sebagian mahasiswa menggunakan paylater
bukan karena kebutuhan mendesak, tetapi karena keinginan mengikuti tren. Mereka membeli barang demi kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan. Yang kelima yaitu kurangnya literasi keuangan. Banyak mahasiswa belum memahami cara mengatur keuangan dengan baik. Mereka belum terbiasa membuat anggaran bulanan, menghitung kemampuan pembayaran, maupun memahami risiko utang digital. Dampak positif penggunaan paylater. Walaupun memiliki banyak risiko, paylater juga memiliki beberapa dampak positif jika digunakan dengan bijak. Yang pertama, membantu kebutuhan mendesak. Paylater dapat membantu ketika seseorang membutuhkan barang penting tetapi belum memiliki uang tunai. Misalnya membeli perlengkapan kuliah atau kebutuhan darurat. Kedua, mempermudah transaksi. Sistem pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis tanpa harus membawa uang tunai. Ketika mendukung perkembangan ekonomi digital, paylater menjadi bagian dari perkembangan fintech di Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Terus kita masuk ke dampak negatif penggunaan paylater. Namun, jika digunakan secara berlebihan, paylater dapat menimbulkan banyak masalah. Yang pertama, perlakuan konsumtif. Mahasiswa menjadi lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kedua, kebiasaan berutang. Karena terbiasa membeli barang sekarang dan membayar nanti, mahasiswa menjadi terbiasa hidup dengan utang. Ketiga, kesulitan mengatur keuangan. Tagihan yang menumpuk membuat mahasiswa sulit mengelola uang bulanan. Keempat, resiko denda dan bunga. Jika terlambat membayar, pengguna akan dikenakan bunga dan denda tambahan. 5. Stres finansial. Masalah keuangan dapat menyebabkan tekanan mental, kecemasan, bahkan mengganggu aktivitas belajar mahasiswa. Solusi dan upaya pencegahan. Agar mahasiswa tidak terjebak dalam penggunaan paylater yang berlebihan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan. Mahasiswa perlu belajar mengatur keuangan, membuat anggaran, dan memahami resiko penggunaan utang digital. Kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan. Sebelum membeli barang, mahasiswa harus bertanya pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar keinginan. Ketiga, membatasi penggunaan paylater. Gunakan paylater hanya untuk kebutuhan penting dan hindari penggunaan berlebihan. Keempat, mengontrol gaya hidup. Mahasiswa tidak perlu selalu mengikuti tren media sosial jika hal tersebut dapat merugikan kondisi keuangan. 5. Edukasi dari kampus dan keluarga. Kampus dan keluarga juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan digital. Kesimpulannya, penggunaan paylater di kalangan mahasiswa Bangka Belitung menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, penggunaan paylater yang tidak bijak dapat menimbulkan beberapa masalah seperti perilakuan konsumtif, kebiasaan berutang, kesulitan keuangan, dan stres finansial. Mahasiswa menjadi generasi muda harus mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan tanggung jawab. Kemudahan dalam bertransaksi seharusnya membantu kehidupan, bukan menjadi sumber masalah keuangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan literasi keuangan, mengontrol gaya hidup, dan menggunakan paylater secara bijak sesuai kemampuan. Semoga studi kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Terima kasih telah menonton. Get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Itu kaca. Oh, kaca. Tadi aja nggak masalah, ada sih foto. Coba. Ini kelihatan. Kayak suci nak dak je. Banyak masih sama. Mami secara. Cik. Udahlah. Kok lagi? Cicilan hingga Perkembangan. Ulang. Lagi. Langsung ah. Ini aneh. Aman ya,